Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zamzamiyatul Barokah. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai metodologi penelitian sejarah. Kalau di video pertama dan video kedua kita sudah berusaha untuk memahami, mengetahui apa sih itu sejarah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana aspek-aspeknya. Maka di sini kita akan berusaha untuk mengecek pemahaman kita tentang pemahaman kita akan sejarah yang sudah kita pelajari di video pertama dan video kedua. Nah, untuk mengeceknya kita harus bisa membedakan mana sih yang disebut sejarah dan mana yang tidak. Maksudnya ketika seseorang membicarakan tentang masa lalu, apakah itu berarti seseorang tersebut bisa dikatakan membicarakan sejarah? Nah, untuk mengetahui apakah yang dibicarakan seseorang itu yang merupakan masa lalu tadi, apakah itu termasuk sejarah atau tidak, kita harus bisa membedakan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu yang hampir serupa dengannya. Ilmu-ilmu yang hampir serupa dengan ilmu sejarah itu salah satunya adalah ilmu alam, kemudian ilmu filsafat, kemudian ilmu sastra, dan ada tambah lagi mitos. Oke. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu tadi, ya mungkin saya ingin mengawali fenomena yang biasanya terjadi saat ini. Saat ini kita sering mendengar atau melihat orang berbicara tentang sejarah A, sejarah B, sejarah C. Berbicara dengan kelihatan meyakinkan sekali, dengan luar biasa, sehingga membuat kita terkagum-kagum olehnya. Namun, apakah yang dibicarakan itu merupakan benar-benar sejarah atau sebenarnya bukan sejarah? Nah, ini yang menjadi inti dari pembahasan kita kali ini. Atau mungkin ada seseorang menulis skripsi atau disertasi atau tesis tentang ilmu sejarah atau tentang sejarah sesuatu seperti itu. Dia menceritakan masa lalu, peristiwa misalnya sejarah masuknya Islam di Sunda, sejarah masuknya Islam di Betawi, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu pasti bisa disebut sebagai sejarah? Nah, di sini kita akan berusaha untuk mengupas tuntas. Oke? Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah kita berusaha memahami perbedaan antara sejarah dan mitos. Baik teman-teman, sejarah dan mitos itu memang sama-sama masa lalu yang dibicarakan. Tetapi ada perbedaan krusial yang ada di antara keduanya. Perbedaan krusial di antara keduanya itu apa? Pertama, dalam sejarah yang dibahas itu masa lalu, tetapi dengan kronologis waktu yang pasti, dengan penjelasan waktu yang pasti, kapan mulainya, kapan berkembangnya, kapan kemudian hancurnya, kapan berakhirnya. Itu ada tanggal-tanggal tertentu, ada kronologis tanggal-tanggal tertentu. Sementara dalam mitos tidak seperti itu, teman-teman. Coba kita lihat misalnya mitos tentang Nyi Roro Jonggrang misalnya, dimana untuk menerima cintanya seseorang yang bernama Bandung Bondowoso itu dia harus membuat sebuah candi. Nah, ini tidak dijelaskan kapan waktunya terjadinya, itu tidak dijelaskan. Kapan peristiwa itu dimulai, kapan peristiwa itu berakhir, itu tidak dijelaskan. Itu yang disebut dengan mitos. Nah, kalau ada orang berbicara tentang sejarah sesuatu atau menulis sesuatu tentang sejarah sesuatu, kelihatan semeyakinkan apapun, tetapi kalau tidak ada kronologis urutan waktu yang jelas, berarti itu bukan sejarah, tapi itu mitos. Kemudian perbedaan antara sejarah dan mitos selanjutnya adalah bahwa mitos itu biasanya
di luar akal, di luar nurul bagi pendengarnya. Ya contoh misalnya seperti mitos tentang Nyi Roro Jonggrang tadi, di mana Bandung Bondowoso untuk diterima cintanya oleh Nyi Roro Jonggrang, dia harus membuat candi dalam waktu 1 malam. Nah, itu walaupun dalam cerita itu berhasil, tapi ini tidak masuk akal, teman-teman. Kemudian bagian yang kedua adalah perbedaan antara sejarah dan filsafat. Perbedaan antara sejarah dan filsafat, walaupun kadang-kadang filsafat itu juga membicarakan masa lalu, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara filsafat dan sejarah. Perbedaan yang mencolok itu apa saja? Pertama, kalau sejarah itu dia bersifat abstrak, dan kedua, sejarah itu bersifat spekulatif. Apa itu abstrak? Apa itu spekulatif? Nah, ini perlu kita ketahui. Abstrak itu berasal dari bahasa Latin abstractus, yang artinya pemikiran. Jadi dia masih berupa ide, ya, masih berupa seperti gagasan, abstrak dia masih. Jadi di dalam ilmu sejarah tidak bisa seperti itu, teman-teman. Dalam ilmu sejarah semuanya harus dibahas secara jelas. Misalnya sejarah masuknya Islam ke Nusantara, siapa yang membawa, bagaimana cara membawanya, media apa yang dibawa, itu harus dibahas semuanya. Sementara dalam filsafat itu tidak. Dalam filsafat itu yang dibahas yang abstrak saja, ide seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu filsafat. Oleh karena itu dalam filsafat juga biasanya terkait dengan nilai-nilai, harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu filsafat. Dalam sejarah tidak. Harus dalam filsafat, dalam sejarah dijelaskan apa adanya. Masuknya seperti ini, ya dibahas seperti ini. Tidak ada ide-ide, tidak ada pikiran-pikiran tertentu. Kemudian spekulatif. Spekulatif juga berasal dari kata bahasa Latin, yaitu speculatio. Apa sih speculatio itu? Speculatio itu adalah gambaran, angan-angan. Seandainya seperti ini, seandainya seperti ini. Nah, itu spekulatif namanya. Jadi di dalam ilmu filsafat itu dia juga dibahas spekulasi tertentu. Tapi dalam ilmu sejarah tidak, teman-teman. Dalam ilmu sejarah semuanya harus real. Jadi lawan dari spekulatif adalah real, kemudian lawan dari abstrak itu adalah konkret. Jadi kalau dalam ilmu sejarah itu harus konkret, kalau dalam filsafat bisa abstrak. Dalam ilmu sejarah itu harus real, di dalam filsafat itu bersifat spekulatif. Oleh karena itu di sini bisa kita ketahui bersifat sejarah itu adalah fakta. Dia harus berupa fakta. Dan untuk menuju ke arah situ, supaya mendapatkan fakta yang benar atau mendekati fakta yang benar, maka diperlukanlah metodologi penelitian sejarah. Oleh karena itu, ya, seorang sejarawan dia harus menguasai metode penelitian sejarah supaya apa? Supaya penelitian sejarahnya itu tidak hanya bersifat spekulatif saja atau hanya bersifat ide-ide saja. Itu bagian yang kedua. Sementara bagian yang ketiga adalah perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu alam. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, bahwa ilmu sejarah itu masuk ke dalam atau mendekatilah dengan ilmu sosial. Sementara ilmu sosial biasanya bertentangan dengan ilmu alam. Bertentangannya apa? Kalau dalam ilmu sosial itu baik subjek maupun objeknya adalah manusia. Sementara di dalam ilmu alam itu subjeknya manusia, si peneliti, sementara objeknya adalah hukum-hukum alam. Ya, bukan manusia itu, tapi hukum-hukum alam. Oleh karena itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara ilmu sejarah dengan ilmu alam. Perbedaannya apa? Yaitu pertama,
bahwa ilmu sejarah itu dia kebanyakan menggunakan penelitian kualitatif. Apakah bisa menggunakan penelitian kuantitatif? Nah, ini terjadi perdebatan. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan apakah penelitian kuantitatif bisa digunakan untuk penelitian sejarah. Walaupun suara mayoritas untuk saat ini masih dikatakan belum bisa, tapi sudah ada ide-ide yang mengarah ke penelitian kuantitatif untuk digunakan sebagai penelitian sejarah. Adapun di dalam ilmu alam itu baik metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu bisa digunakan semuanya. Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman. Oleh karena itu, sebagai calon sejarawan, teman-teman yang akan melakukan penelitian sejarah nanti untuk menulis skripsi, teman-teman harus benar-benar menguasai metode penelitian sejarah. Gabungkan dengan metode penelitian kualitatif. Ya, seperti itu. Kemudian perbedaan yang mencolok lagi antara ilmu sejarah dengan ilmu alam itu adalah bahwa ilmu sejarah itu ya, dia tidak bisa dilakukan eksperimen di dalamnya atau percobaan di dalamnya. Sementara ilmu alam itu jelas bisa dilakukan eksperimen di dalamnya, bisa dilakukan percobaan di dalamnya. Oleh karena itu ketika teman-teman melakukan penelitian nanti, jangan coba-coba untuk mencoba menulis sesuatu yang masih bersifat coba-coba. Semuanya harus by data. Kalau dalam penelitian alam, ilmu alam, itu teman-teman bisa melakukan percobaan. Ini, oh ditulis seperti ini. Seperti ini, oh tulis seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan yang mencolok lagi antara ilmu sejarah dengan ilmu alam adalah bahwa di dalam ilmu sejarah itu berkaitan erat dengan waktu dan tempat. Sementara di dalam ilmu alam itu tidak. Ilmu alam kaitannya hanya dengan hukum-hukum alam itu tadi. Adapun waktu dan tempat itu hanya bersifat sebagai pendukung saat percobaan. Kemudian bagian terakhir yang akan kita bahas adalah bagian tentang perbedaan antara ilmu sejarah dengan sastra. Walaupun teman-teman ilmu sejarah ini kadang ada kaitannya dengan sastra juga, tetapi antara ilmu sejarah dengan ilmu sastra itu berbeda jauh. Dan kadang walaupun dalam sastra juga dibahas masa lalu sama seperti yang dibahas di dalam ilmu sejarah, tetapi ada perbedaan-perbedaan signifikan antara ilmu sejarah dan sastra. Perbedaannya apa saja? Pertama, kalau ilmu sastra itu lahirnya itu berasal dari pengetahuan si penulis. Jadi apa yang ada di dalam sastra itu yang kita lihat itu berdasarkan ilmu si penulis. Beda dengan ilmu sejarah. Kalau dalam ilmu sejarah apa yang ada di dalamnya itu lahirnya itu berdasarkan penelitian, by research. Jadi seseorang meneliti masa lalu, dia mengumpulkan data-data, memilah-milah data-data tersebut, sampai data-data tersebut benar-benar valid, kemudian dia menentukan mana data primer, data sekunder, kemudian setelah ketemu semuanya, kemudian dia melakukan interpretasi, kemudian setelah itu baru melakukan historiografi. Sementara di dalam ilmu sastra tidak seperti itu. Di dalam ilmu sastra lahirnya itu berdasarkan pengetahuan si penulis. Apa yang diketahui oleh penulis itulah yang ditulis di dalam sastra. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah bahwa ilmu sastra itu kebenaran di dalamnya itu sepenuhnya ya mutlak itu milik si pengarang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan tulisan si pengarang sastra, itu tidak bisa. Kita tidak bisa menguji, itu tidak bisa. Itu
pengetahuannya dia kok ya seperti itu. Sementara di dalam ilmu sejarah itu tidak bisa seperti itu. Kebenaran yang ada di dalam ilmu sejarah itu setelah dilakukan dengan metode penelitian tertentu tadi, itu harus diuji. Oleh karena itu ketika teman-teman nanti melakukan penelitian sejarah untuk skripsi, di situ teman-teman harus siap-siap menghadapi dosen penguji. Kalau saya dulu dosen pengujinya ada 3. 1, dosen penguji internal, yaitu dari kampus saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dosen penguji eksternal, yaitu dari 2 kampus yang berbeda dari kampus saya. Bagaimana dengan teman-teman nanti? Ya berdoa saja yang terbaik. Itu perbedaan antara ilmu sejarah dengan sastra yang kedua. Sementara perbedaan antara ilmu sejarah dan sastra yang ketiga adalah bahwa sebagai hasil dari poin yang kedua tadi, bahwa kebenaran dalam ilmu sastra itu adalah mutlak milik pengarangnya, maka isi kesimpulan yang ada di dalam sastra itu tuntutannya, tanggung jawabannya ya hanya kepada si pengarang saja. Beda dengan misalnya ilmu sejarah kebenarannya, hasil akhirnya itu tuntutannya tidak hanya kepada si penulis saja, tapi juga kepada siapa? Kepada si dosen penguji juga. Jadi ketika ada seorang menulis skripsi sejarah, misalnya sejarah dibuatnya Gedok, itu kebenarannya itu tidak hanya tanggung jawabnya si penulis saja, tapi juga tanggung jawabnya si dosen penguji. Kok sampai ada misalnya skripsi atau disertasi atau tesis tentang sejarah sesuatu hal, isinya acak-adut, urutan waktunya tidak jelas, data-datanya tidak jelas, sumber datanya tidak jelas, cara pengolahan datanya tidak jelas, maka tanggung jawabnya tidak hanya kepada si penulis saja, tapi juga kepada si dosen penguji. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini pengenalan kita tentang ilmu sejarah setelah di video pertama, video kedua, video ketiga ini. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan sudah mulai masuk ke metodologi penelitian sejarah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.